Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah tetapkan kita jadi jamaah tetap Masjid Al-Jihad, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gak bisa dipungkiri Pak, ada teman-teman kita yang udah duluan ya kan? Ada kan? Ada teman-teman kita yang masih hidup tapi gak mau dia datang ke masjid. Dan ketika kita masih hati kita condong ke masjid, cinta dengan rumah Allah, ini nikmat. Ana dikabarkan kemarin ada yang cerita sama Ana. Ustadz, ada orang rumahnya depan masjid persis. Gak pernah ke masjid barang sekali. Bapak tahu apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, satu masjid lagi pergi Pak, keluar Pak. Gembokan ini masjid nih. Gak bisa mau minjem tempat buat mandiin jenazah, gak bisa. Mau disolatin gak bisa. Ini true story, ini bukan ngarang-ngarang. Dan ketika Allah jadikan kita orang yang sering datang ke masjid, alhamdulillah. Karena ada orang yang seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah tua masih perlu belajar? Dan pembahasan kita bukan belajar fisika ya Pak ya. Bukan belajar biologi, belajar agama. Kita lihat kisah seseorang di zaman tabi'ut tabi'in, generasi kedua setelah Rasulullah SAW. Ada seorang yang dikenal sebagai perampok. Perampok yang bengis Pak. Saking kuatnya fisiknya nih, satu kabilah datang, dia hajar sendiri bisa. Perampok yang saking bengisnya bukan cuma orang awam yang takut. Perampok lain pun takut. Mungkin istilah kita raja rampok kali Pak ya. Dia tinggal di Sarkhos, Asia Tengah. Ini benar. Kemudian suatu saat dia ada yang mengatakan dalam kisah dia manjat genteng, ada yang mengatakan dia melompati pagar dan dia mendengar ada orang yang membaca ayat surat Al-Hadid ayat 16. Ayat itu berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk hatinya takut untuk mengingat Allah? Dengar ayat itu gemeter dia Pak. Ini usia 40 tahun Pak. Gemeter dia. Dia mengatakan, bala ya, ini sudah datang waktunya bagiku. Sudah datang waktu bagi hatiku untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia batal, gak jadi manjat. Dia duduk istirahat. Tapi namanya raja rampok ya Pak ya. Biar cuma duduk orang-orang ngeri. Gak ada yang berani lewat situ. Akhirnya dia pikir gimana ini ya solusinya ya. Oh mungkin ini petunjuk dari Allah. Untuk dia hijrah.
untuk berhenti dari kemaksiatannya. Akhirnya dia meninggalkan kehidupannya yang lama, dia pergi ke Baitul Haram. Dia tetapkan dirinya untuk mengabdi kepada agama Islam. Dan apa yang terjadi? Beliau menjadi ulama terkemuka. Bahkan menjadi gurunya Imam Syafi'i. Orang Indonesia mazhab Syafi'i kebanyakan, Pak. Menjadi gurunya mazhab kita. Kalau kita cari di kitab-kitab, banyak sekali tulisan atau pendapat beliau. Rahimullah. Di kitab hadis, kitab tafsir, kitab tazkiyatun nafs. Ada yang tahu gak namanya siapa? Lihat ChatGPT boleh deh. Hah? Ulama yang mantan perampok. Coba ChatGPT. Siapa namanya? Ada yang tahu angkat tangan? Ada hadiahnya loh. Nih ada hadiahnya nih, Masya Allah nih, disiapin sama teman-teman panitia nih. Siapa? Mana? Ibu-ibu boleh angkat tangan? Enggak? Oh di balik tembok ya? Boleh. Apa jawabannya dibilang? Wah barakallahu hadiah nih buat ibu nih, Masya Allah. Agar pernikahan membawa berkah. Fudail bin Iyad rahimullah. Usianya 40 tahun pas dia mulai sadar, Pak. Tadinya raja rampok, akhirnya jadi ulama terkenal. Kita lihat bagaimana kehidupan Allah rubah. Cuma mendengarkan satu ayat menentukan dia untuk berubah menjadi seorang ulama. Kadang kita duduk di majelis seperti ini, berapa ayat yang kita dengar? Berapa hadis Rasulullah SAW yang kita dengar? Apakah kurang cukup buat kita untuk berubah? Untuk menjadi orang yang lebih berilmu dibandingkan sebelumnya. Bahkan Allah tantang bagi orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Karena dengan menuntut ilmu teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu agama, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW, mana yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mana yang khilafiyah mu'tabar, mana yang ghairu mu'tabar. Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Allah katakan, Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu, yang belajar, yang berilmu dengan orang yang gak berilmu? Orang yang berilmu dengan orang yang maaf bodoh, ini bagaikan siang dan malam, Pak. Sejelas itu. Bagaikan cahaya dengan kegelapan, bagaikan air dengan api. Dan jelas orang yang berilmu memiliki kedudukan yang beda, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah zaman sekarang, kita temui orang-orang yang berhenti belajar setelah merasa cukup pintar atau setelah mencapai usia tertentu. Belajar kan buat santri. Kalau udah kerja, nyari uang, gak sempat belajar. Ada gak yang mengatakan seperti itu? Ada di luar sana, insya Allah jamaah al-jihad gak ada. Kalau udah menikah, ya cari nafkah. Gak sempat belajar lagi. Uang pagi-pagi pulang malam, kapan belajarnya? Belajar yang waktu muda. Kalau udah tua, udah karatan stat. Seolah-olah belajar cuma buat anak muda. Ada yang mengatakan, belajar di waktu muda itu bagaikan nulis di atas batu. Kalau udah tua, gampang hilang. Tapi bukan berarti ketika kita udah tua, udah nyerah deh.
Jangan ngambil titik ekstrim. Gimana Ustaz? Masuk kuping kiri, keluar kiri lagi Pak. Gak sempet masuk. Dari kiri ke kiri lagi, mantul. Bukan masuk kiri keluar kanan, bukan. Itu sempat lewat namanya. Betapa banyak kisah Nabi alaihi salam dan ulama yang mulai belajar di waktu tua dan terus belajar. Makanya anak buka kajian ini dengan kisah ulama Fudail bin Iyad yang baru belajar di usia 40. Insya Allah di sini nggak ada raja rampok kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Apa yang membedakan? Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh safar Pak, pergi untuk belajar dengan seorang alim. Nabi siapa? Mana? Angkat tangan. Barakallahu fik, hadiah buat Bapak nih. Makanya duduknya dekat-dekat biar cepat dapat hadiahnya. Kalau di belakang tembok nggak kelihatan nih, qadarullah. Nabi Hidr. Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nabi Musa ikut sama Nabi Khidir buat belajar Pak. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Aku akan ikut sama kamu tuh sampai kamu mengajarkan kepada aku. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Nabi Musa ini bukan datang buat beri ujian Pak. Tapi pengen belajar sama Nabi Khidir, pengen nambah ilmu dia. Nabi Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, sosok Nabi yang bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu safar Pak, pergi capek. Untuk mempelajari 3 masalah dari seorang alim. Yang akhirnya juga pas terakhir dikasih tahu kan ada dalam Al-Quran. Kamu gak akan kuat. Bagaimana dengan kita? Memandang belajar cuma waktu muda. Ini akan menyebabkan kebodohan yang masif. Dan bayangkan jika banyak kaum muslimin yang berpikir seperti itu. Ada orang-orang yang mementingkan kegiatan sehari-hari. Kalau diajak ke kajian, repot. Mesti, kalau bapak-bapak gak bisa nih, anak mesti ternak teri. Ada yang tahu gak ternak teri? Mana, angkat tangan dong. Nah, Bapak silakan. Antar anak, antar istri. Sekarang bukan ternak teri aja, ternak cumi. Ternak teri cumi. Ada yang tahu nggak cumi? Ini hadiah buat Bapak nanti ya. Antar cucu. Anak pergi ke kerja, titipin sama kakek neneknya. Kakek nenek mau ke kajian ini, malah dititipin cucu. Piye, gimana ini? Lihat popok, ini kok mana depannya ini, garis birunya yang sebelah mana ini? Mau ngaji Qur'annya ditarik-tarik cucu. Akhirnya belajarnya ketunda. Dan bahaya kalau kita merasa cukup memiliki ilmu agama dan gak berusaha memperdalam pemahaman agama kita. Islam mengajarkan menuntut ilmu adalah proses yang terus dan terus hingga ajal datang menjemput. Rasulullah SAW jadi Rasul usia berapa Pak? 40. Setelah itu terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terus belajar dari malaikat Jibril tuh. Sahabat semua semangat belajar.
lagi safar, pokoknya bertanya terus dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam usia 38 tahun, Pak. Utsman bin Affan masuk Islam 34 tahun. Orang yang sudah bukan muda lagi. Bukan usia 15, 12. Padat tuh. Belajar bisa hampir tiap hari. Gak pernah berhenti belajar. Dan yang penting salah satu Imam Ibnu Aqil, beliau mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah insya Allah teman-teman tahu lah. Ini kitab tentang bahasa Arab. Alfiyah tuh 1000 Pak. Ada 1000 bait nih yang disyarah. Al-Imam Ibnu Aqil mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam umurku. Walaupun sampai hilang lisanku untuk berbicara. Sampai hilang penglihatanku untuk melihat. Dan beliau mengatakan, ini yang penting Pak. Ketika usiaku 80 tahun, aku tidak pernah lebih semangat daripada waktu aku usia 30 tahun. Lihat Pak, Ana tanya, semangat ada hubungannya sama usia enggak? Enggak ada Pak. Ada yang baru masuk STDI umur 56 tahun Pak. Kita kadang baru 30, 40, ogah-ogahan belajar. Ana tanya, kita dulu belajar sholat pakai buku yang mana? Yang berdiri sama yang ruku bukan? Yang ada kotak-kotaknya kan? Nah, Bapak warna apa? Biru. Bapak? Biru, oh satu angkatan kalau biru sama biru. Bapak warna apa? Hijau. Biru juga? Oh satu angkatan semua ini. Jogja biru semua. Biasanya kalau yang warna-warna dasar lebih senior memang. Kalau warna sekarang makin kekinian. Apakah cukup kita belajar zaman dulu itu? Apakah cukup modal kita belajar sholat dari buku itu? Ana tidak menghukumi buku itu salah semua, bukan. Tapi bisa jadi kalau kita nggak belajar lagi ada yang lupa. Makanya penting kita untuk belajar. Karena kalau kita nggak mau belajar agama, rugi. Ana dulu di Mahat Utsman bin Affan Jakarta. Kita ya teman-temannya para takmir dan marbot. Makanya akrab kita sama marbot sama takmir. Takmir atau marbot itu kalau enggak jadi imam atau enggak kuliah, bantuin ngajarin baca Quran. Teman Ana cerita sama Ana. Bang, teman Ana manggilnya Bang. Bang, Ana nih ada murid baru Bang. Usianya 70 tahun Bang. Oh Masya Allah bagus dia. Baru belajar baca Quran. Alhamdulillah daripada enggak Anda pikirkan. Apa yang terjadi? Ya udah Om, alhamdulillah semangatlah antum. Belajar dari mana dia? Ya dari buku Iqra. Iqra 1 kata dia. Iqra 1 apa isinya? Alif banyak, ba banyak, ya kan? Tak banyak. Terus udah kita nggak ngobrol lagi, udah cuma cerita itu aja. Sebulan kita di kelas 2 bulan dia cerita mana. Bang, antum tahu nggak kenapa sih murid ana yang baru belajar itu baru sebulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ana bilang. Terus gimana belajarnya? Ya abang tahu, usia 70 baru sebulan belajar gimana? Belum geser tuh Iqra 1 kata dia. Belum geser, belum. Tak sama ya suka kebalik, ba sama nun kebalik juga. Ini ro apa zai nih? Perasaan titiknya di sebelah sana, kok kenapa di atas ro sekarang titiknya?
Padahal membaca Al-Quran ini baru pintu pertama kita belajar. Karena setelah membaca kita mesti tahu artinya. Setelah tahu artinya harus tahu maknanya. Setelah tahu maknanya harus ngamalin. Bukan cuma sekedar dibaca-baca aja. We are missing the point. Maksudnya itu dibaca, dipahami, mengerti, diamalin. Bukan cuma sekedar baca hurufnya. Walaupun memang membaca itu dapat pahala. Dan kita rugi kalau jauh dari agama. Rugi kalau kita nggak belajar ilmu agama. Anak kasih contoh satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu al-hasanah, maka dia akan dapat kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan ini Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la akul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW. Lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Mana yang pedagang nih? Biasanya bisa ngitung nih. Jadi berapa kebaikannya? Masya Allah, barakallahu fiik, 30 kebaikan. Ana ajak ngitung yuk, coba yuk. Keluarkan kalkulatornya. Keluarkan kalkulatornya. Kita anggap mushaf Madinah. Ayo Bu, hitung Bu. Ayo Bu, kalkulatornya mana? Cakep. Hitung Bu ya. Mushaf Madinah. Satu apa di sini istilahnya? Satu muka apa satu halaman biasanya? Satu halaman ya. Satu halaman terdiri dari berapa baris? 15 baris. Ya. Kalau satu halaman ada 15 baris, satu baris 40 huruf, berarti berapa total hurufnya? 600 huruf ya. 600 huruf Allah janjikan dengan berapa kebaikan? Ya, jadi berapa totalnya? 6.000. Kalau ada satu orang membaca satu halaman setiap hari selama setahun, berarti berapa? Coba kali. Hah? Enggak, Mbak. 2.200.000 ya. 2 juta, ya hampir 2.200.000 lah something. 2.200.000 kebaikan, jika kita anggap satu kebaikan 1 derajat ya. Itu baru satu halaman Pak. Gimana kalau dia baca sepanjang umur hidupnya 50 tahun dia baca. Dikali 50. Gimana kalau dia membaca 2 lembar, 3 lembar sehari. Gimana kalau dia membaca 1 juz, 2 juz tiap hari. Jomplang gak Pak sama yang jarang baca Quran? Jomplang. Rugi enggak? Rugi. Dan kita baru tahu kalau kita belajar hadis itu. Baru ketika kita dapat ilmu itu baru, ya Allah, kemana aja anak selama ini? Itu baru baca 1 juz. Anak pernah umroh Pak, ketemu orang Sudan. Sebelah anak, ini ngaji apa ya, suaranya kayak tawanan denger. Iya, anak dengerin. Antum ngaji? Iya. Sehari dapat berapa kali? Dapat berapa halaman? Berapa juz? 2. 2 apa Anda tanya? 2 kali hatam. 2 kali hatam. Anda pikir cuma Imam Syafi'i aja yang bisa 60 kali hatam Pak dalam sebulan-bulan Ramadan. Ya kan kalau sehari 2 kali, sebulan 1 bulan Ramadan berapa? 60. Anda kira cuma ulama-ulama zaman dulu Pak. Ternyata ada samping Anda nih. Anda masih ada nomor HP-nya. Ngajak anak ke Sudan, anak pikir-pikir lama juga kalau ke Sudan ya kan. Ke Jogja aja masih jarang. Samping anak ada orang 60 kali sebulan ini hatamnya. Kita di mana? Kita udah 2 tahun Al-Baqarah gak geser-geser.
Tiap Ramadan Al-Qur'annya dada-dada dia. Nanti ya Ramadan depan kita ketemu lagi insya Allah. Subhanallah. Al-Qur'an jadi orang-orang yang luput dari kebaikan kan? Kita ingin jadi orang-orang yang terdepan. Surga ini bertingkat-tingkat Pak. Boleh bapak di bawah, anak di atasnya. Ya kan? Atau anak di atasnya, bapak di bawahnya. Sama aja Ustaz. Ustaz mau di atas terus nih. Kita berlomba-lomba naik tuh derajat surga kita. Gak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga biar di bawah-bawah juga gak apa-apa katanya. Enggak. Belum tentu jaminan kita ada di bawah loh. Walaiyazubillah kalau kita gak selamat, na'udzubillah. Misalnya yang laki-laki nih sholat di masjid. Banyak contohnya. Kalau dari rumah, wudhu di rumah. Terus niatnya cuma ke masjid buat sholat. Hadisnya kan begitu. Satu langkah menaikkan derajatnya, satu langkah menghapus dosanya. Pak Haji dari mana? Mau sholat, rumahnya di mana? Depan situ. Tadi muter dulu ke keraton baru balik sini. Biar langkahnya banyak katanya. Enggak gitu konsepnya. Rugi kan kalau dia setiap hari wudhunya di masjid, tempat wudhunya masjid. Padahal dia bisa di rumah dan dapat ganjaran yang besar. Dan cuma orang yang tahu-tahu aja kan seperti itu. Dan masih banyak ganjaran-ganjaran pahala lain. Umroh, apa segala macam. Makanya ketika usia kita udah mulai nambah, udah gak muda lagi, kita ngerasa banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Tadinya waktu muda masih sibuk aktivitas ya kan. Ketika sudah mulai tua, udah mulai gak ada aktivitas harian kerja ya. Atau kantor, akhirnya jadi sibuk reuni. Reuni SD, Masya Allah. Reuni SMA. Kalau di Jakarta Anda ceritanya, ayo kita janjian sewa HiAce jalan-jalan ke Jogja. Nanti foto depan tugu apa itu Pak? Nah, habis itu makan gudeg apa? Wajilan. Habis itu nanti makan sate apa? Kelatan. Sibuk mikirin nanti bisnya yang mana nih, gak muat ini. Oh nanti kita nginepnya di sini. Jangan lupa HP-nya dikosongin memorinya. Kita mau selfie ribuan foto, subhanallah. Sibuk reuni. Lagi ngapain? Janjian. Sama siapa? Temen TPA. Wah temen TPA mau reuni. Ingat aja enggak kayak apa mukanya ya kan? Hati-hati. Kadang kita merasa terbebani untuk belajar agama. Kita enggan buat belajar. Merasa perasaan udah terlambat ini kalau belajar agama. Ada gak orang yang bilang gitu Pak? Ada. Harusnya tuh pas muda, kenapa aku baru tahu sekarang? Jadi dia pikir kalau udah tua ya udah telat wis. Apalagi masyarakat banyak yang berpikir gini, gak normal nih orang udah tua masih ke masjid bawa buku Iqra. Diketawain lagi. Ya mau ke masjid, mau belajar. Atau lingkungan masyarakat yang mengatakan belajar udah bukan waktunya Pak, belajar Pak. Dan ada yang lebih bahaya. Ketika dia merasa puas, ketika dia merasa dirinya udah cukup ilmu agama. Ini dalam dunia psikologis namanya Dunning-Kruger effect. Jadi kondisi atau fenomena psikologi ketika seseorang merasa dirinya udah cukup belajar agama. Udah tahu apa yang disampaikan. Padahal realitanya enggak sama.
Merasa bahwa ilmu agamanya yang dimiliki udah cukup buat hidupnya dia sehari-hari. Udah cukup buat dia buat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika rasa puas atau rasa cukup ini menghalangi dia untuk belajar ilmu lebih dalam. Yang penting kan dulu pernah belajar pakai buku yang biru itu ya kan. Yang penting kan puasa udah dikasih tahu sama orang tua zaman dulu. Alangkah ruginya ketika kita merasa cukup, ternyata realitanya ilmu agama kita nol besar. Makanya waktunya bagi kita untuk berpikir. Karena ketika kita berhenti menuntut ilmu agama, banyak kerugiannya. Kita sampai asar apa piye nih? Bolehlah kajian terakhir kok. Enggak ya? Lagi seru nih. Rugi kalau kita berhenti menuntut ilmu agama. Yang pertama, kualitas ibadah kita menurun Pak. Ketika kita nggak belajar agama lagi, ilmu agama kita turun, terjun bebas. Bahkan pemahaman kita bisa berkurang. Dan ini mempengaruhi kualitas ibadah kita. Seperti sholat, puasa. Kalau kita nggak murojaah, kita lupa. Kita cuma menghafal hal-hal yang kita ingat. Ana punya teman di BSD di Jakarta. Waktu zaman pandemi itu kan kita tarawihnya di rumah kan masing-masing kan. Dia cerita sama Ana. Ustadz, Ana di demo sama anak-anak kata dia gitu. Ana bilang, kok bisa di demo? Mereka nggak mau sholat tarawih sama Ana kata dia. Kenapa sih nggak mau tarawih sama Ana? Dia bilang gini, gimana kita mau sholat tarawih sama bapak? Bapak bacanya trikul mulu. Tahu trikul bu? Kulhu, kulau zubra falak, kulau zubra binas, tambahin natoina satu deh. Ya. Ini sholat tarawih 11 rakaat itu yang dibaca katanya. Kata anak-anaknya, kami gak mau sholat sama bapak. Bosen dengerinnya. Kualitas ibadah jadi turun. Gimana tahu cara turun? Maaf, kalau lagi baca trikul, kira-kira kita bisa gak bikin jadwal harian tuh? Atau pas sholat, baca kulhu nih, tapi tadi kunci motor udah dicabut belum ya? Sambil baca nih. Tadi enggak ding, tadi masuk rumah, ya kan, terus lurus naruh kunci enggak, masuk ke kamar mandi enggak juga. Terus sambil baca surat tuh, pikirannya kemana-mana, karena hafalan bibir Pak. Bibir komat kamit tapi maknanya enggak ngeresek. Makanya salah satu cara meningkatkan khusyuan kita sholat, menambah tuh doa-doanya, ya kan, doa iftitah aja ada 7 Pak lebih. Kalau kita ganti-ganti, kita jadi fokus sama bacaan kita. Dan yang lainnya. Yang kedua, ketika rugi berhenti belajar agama akan menyebabkan kehidupan sehari-hari yang terpengaruh. Karena agama Islam ini bukan cuma perihal ibadah ritual. Kadang kan kita gitu ya, ketika kita masuk Islam, ketika kita Islam dari lahir, kata orang tua kita apa? Sholat nak, puasa nak. Kadang bab-bab yang penting seperti tauhid kadang suka lewat. Bab takdir ya kan, bab beriman kepada Allah. Dan ketika kita mikirkan Islam itu sholat, puasa, zakat, umroh, haji, perkara-perkara seperti itu akhirnya ada yang lewat dari kita. Islam tidak hanya mengurus perkara-perkara seperti ini. Tapi Islam agama yang sempurna. Muamalah kita, kehidupan kita sehari-hari ada aturannya, ada caranya.
Bahkan menguap aja ada tuntunannya Pak. Kalau kita bahas tentang nguap nih, bisa lebih lama nih kita. Sampai maghrib kita bahas nguap bisa Pak. Bisa 3 pertemuan Pak bahas nguap doang. Nguap pas lagi sholat, nguap pas lagi nggak sholat. At-tasa'ub minasyaiton. Nguap itu dari syaitan. Idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'ah. Jika dia nguap, tahan semampunya. Fa'in ahadukum idza qalaha. Gitu ya kali ya. Wah, terakhir. Dohikas syaitan, ketawa tuh setan. Ini lagi sholat subuh. Buka puasa semur jengkol, krecek pakai pete. Bangun subuh, begadang sampai tengah malam, berangkat ke masjid subuhnya. Wah, ngantuknya luar biasa nih. Pas lagi sholat, wah, kok sholat sendiri, mana ini teman-teman? Jeplak semua ini Pak, nggak kuat kena baunya ini. Ini baru bab tentang nguap. Belum kita bahas kalau pakai sendal haknya ada yang patah atau hilang salah satunya. Apa yang dilakukan? Tenang Ustaz. Ke masjid waktunya tuker tambah. Datang pakai swallow, pulang pakai Nike katanya dia. Semua ada tuntunannya. Enggak gitu ya, enggak ada yang boleh tuker tambah sendal. Kualitas hidup kita terpengaruh dan mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi dengan manusia. Senyum sama saudara muslim. Ini penting. Bahkan dikaitkan dengan sedekah, coba bayangkan. Betapa indahnya agama kita. Jadi kalau tanggal tua, banyakin senyum Pak. Sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti dibawa sama Satpol PP. Senyum Pak. Senyum itu akan masuk ke hati orang yang kita senyumin jika kita senyum dengan hati yang tulus. Iya kan? Tapi jangan senyum sama yang bukan mahram ya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jangan cari gara-gara. Kata Ustadz suruh senyum-senyum. Enggak gitu. Modus tuh namanya. Yang ibu-ibu biar pakai nikob bisa senyum juga. Kelihatan orang senyum tuh. Ustadz, anak gak bisa senyum. Belajar. Beli kaca yang gede. Coba senyum. Mau tahu tulus atau enggak? Tanya sama pasangannya. Tanya sama istrinya. Gimana Ma? Udah bagus belum? Belum. Coba lagi. Enggak apa-apa Pak. Betapa indahnya kaum muslimin, betapa kompaknya kalau masing-masing bisa senyum satu sama lain. Terasa kehangatan kaum muslimin tuh. Kalau kajian Ustadznya alisnya nyurang gini, bibirnya turun ke bawah. Gimana Pak? Ustadz, ngadep sono aja Ustadz, gak enak dilihat. Iya kan? Dan ini hal-hal mungkin terlihat sepele, tapi dengan ilmu kita amalin. Dampak yang lainnya bisa terjadi resiko kesalahpahaman atau menyimpang. Praktik agamanya bisa menyimpang. Bapak kira orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat nggak pakai dalil? Pakai dalil Pak. Dalilnya bahkan kadang sama. Tapi pemahaman mereka yang salah. Ngaku-ngaku Islam juga nggak? Iya. Dan perilaku mereka malah bikin malu kita. Ketika mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kita sebagai kaum muslimin, cabang iman yang paling rendah apa? Ya?
Ini dampak yang terakhir ya, sebenarnya masih panjang nih, insya Allah semoga Allah temukan lagi kita pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Dampak yang terakhir, lunturnya iman. Ternyata gini loh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketakwaan. Ketika kita duduk di sini berasa nggak imannya bertambah Pak? Bertambah insya Allah. Wa yanqusu bil ma'siyat, dan berkurang dengan maksiat. Ketika ngomongin orang, ketika bohong, ketika segala macam maksiat, iman berkurang. Jangan dikira orang tiba-tiba mendadak murtad, enggak ada istilah mendadak murtad. Itu dari satu maksiat ke maksiat lain, dan titik baliknya ya di situ udah. Syaitan bukan menggoda kita untuk langsung berbuat yang parah Pak. Dia ulur kita sedikit demi sedikit. Betapa banyak kisah-kisah ulama yang akhirnya mereka jadi murtad bahkan. Ulama nih. Di sini nggak ada ulama termasuk yang bicara. Orang biasa semua kita. Harusnya kita lebih khawatir. Jangan sampai merasa aman. Ana umroh, istri ana 11 orang wanita. Dia tanya sama istri ana. Jadi ana bimbing ini satu rombongan nih. Dia tanya, nanti tawaf itu muternya searah jarum jam atau lawan arah? Subhanallah, ini udah di pesawat Pak. Lagi mau ngambil mikot ini. Istri ana mana lihat-lihatan. Waduh. Sama istri ana ditanya, Afwan, anti waktu manasik hadir enggak? Enggak. Buku-buku tentang cara umroh sesuai sunnah baca enggak? Enggak. Bahkan cara tawaf aja, muternya aja enggak tahu dia. Padahal umroh itu apa? Banyak pengorbanan. Uang ya kan? Waktu, tenaga. Berani dia beramal tanpa ilmu. Kita, ana ibaratnya gini contoh nih. Ana ada helikopter di depan. Ana gak bisa bawa helikopter Pak. Bapak ikut ya? Orang 4 berlima sama ana. Mau gak? Setengah jam aja lah. Gak mau. Ustadz gak bisa terbangin helikopter kok mau ngajak-ngajak ya kan. Kenapa yang cuma perkara dunia resikonya paling mati Pak. Iya kan? Sedangkan agama yang resikonya masuk neraka, merasa feel safe, aman-aman aja. Na'udzubillah. Makanya semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terus semangat belajar agama. Terus istiqomah, paksain diri kita. Dan insya Allah Allah berikan manisnya iman di diri kita. Dan jaga hidayah yang Allah berikan ini hingga ajal datang menjemput. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat insya Allah. Silakan. Baik, jazakallah khair, terima kasih banyak kepada Ustadz Habib Taufik yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Karena waktu sudah habis, mungkin selesai ya, atau mungkin satu pertanyaannya, satu aja. Kalau ada silakan kita buka. Kalau ada satu ikhwan, satu akhwat. Ada ibu-ibu? Oh ya, silakan. Oh ya, Bapak dulu ya. Bapak atau Ibu dulu? Bapak dulu ya, silakan. Singkat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa ya. Ustaz, bahwa betul iman itu kemudian dibolak-balik kan? Katanya datang ke kajian ini kan kemudian kita naik menjadi atau bertambah. turun maksudnya? Iya, Nah. naik dan turun. Ayo. Nah, semangat giroh. Masya Allah. Iya. Nah, kemudian kita ini kan alhamdulillah saya sudah 50 ini, 53 ini. Wah, gak kelihatan Pak. Masya Allah. Kirain 35 enggak ya? Ya, istri saya bilang 35. Oh, Masya Allah, barakallahu. Ya. Nah, kemudian ini tadi agar
tidak menjadi merasa renta dengan semangatnya terus menyala itu kira-kira Nah. bagaimana itu? Nah. Ya. Jazakallah khairan. Oh iya. Memang banyak, ini kalau dilanjutkan panjang sebenarnya. Salah satu caranya Pak, agar kita nggak mudah luntur, cari teman-teman yang soleh Pak. Itu paling penting. Teman-teman yang bisa ngingetin kita ketika kita lagi susah, kita lagi turun, lagi futur. Cari Pak, insya Allah banyak sini teman-teman yang soleh insya Allah. Yang nyari, jadi kalau dikirimin info kajian senang gitu loh, bukannya malah diblok orangnya. Kalau mau cari teman senang-senang gampang Pak. Lempar aja ke grup alumni, aku ada uang nih 50 juta, kita ngopi yuk di Malioboro. Kira-kira yang datang berapa orang Pak? Hah? Banyak. Kamu siapa? Nggak pernah kita satu kelas. Ya aku nih temannya dia, nanti dia punya teman lagi. Udah semua orang datang tuh. Cari temannya yang soleh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tergantung agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Itu yang paling penting. Dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Baik, yang terakhir Ustaz Nah. dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak bisa coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagaimana istiqomah? Bagaimana istiqomah sampai di akhir hayat Ustaz? Nah, Masya Allah. Ya kita manusia memang ada syaitan yang selalu godain kita. Tapi bukan berarti serta-merta kita nyalain syaitan juga. Kita ini manusia, inna insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan suka berkeluh kesah. Inna insana khuliqa dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Allah katakan syaitan pun lemah. Ketika kita lemah, syaitan lemah, minta kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu berat, Pak. Yang ringan itu istirahat. Hidup ini penuh rintangan, Bu. Kalau penuh makanan itu rantangan namanya. Masih banyak nih, enggak usah ya. Jadi selalu berusaha lihat keseharian kita. Mana yang amal soleh, mana yang bukan. Dan selalu sibukkan diri kita dengan amal soleh yang satu dengan yang lainnya. Dan selalu memohon kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antat tawwabur rahim. Minta sama Allah. Kita semua wajib minta. Karena hidayah ini bisa dicabut enggak? Bisa. Karena hidayah ini milik Allah. Ketika kita dikasih hidayah, tugas kita terus bersyukur. Dan dikatakan oleh para ulama, bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah, bukan. Tapi hati yang selalu meyakini bahwa ini pemberian Allah. Dan perbuatan yang selalu mengisi dengan kebaikan. Ketika kita masih dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, kita harus bersyukur. Jangan lihat godaan-godaan. Karena hidup itu pasti ada ujiannya. Semangat, Bu. Dan kita beribadah sampai ajal datang menjemput. Kalau kita diperintah, ajal kita besok, sampai besok kita beribadah. Dan jangan patah semangat, karena syaitan gak akan berhenti itu. Akan berusaha otak-atik kita. Dan alangkah ruginya kalau kita mengisi keseharian kita dengan hal-hal yang gak ada gunanya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawaban yang diterima. Dan waktu kita sudah habis, sudah 1 jam, hampir 1 jam ke depan ya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Jazakallah khair kepada Ustadz Taufik
sarjana teknik, ya, MHI, Master Hukum Islam dan Masya juga Allah. Masya Allah. Udah jangan. Barakallahu fikum Jangan ya. sebarakallahu fikum. Ustaz. Banyak sekali gelarnya dan kita ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Masjid Al Jihad dan Alhamdulillah. kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustadz beserta keluarga, Amin wa iyyakum wa iyyakum ajmain. memberkahi umurnya dalam ketaatan Amin dan wa semua yang hadir di Masjid Al Jihad barakallahu fikum. Insya Allah kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami Amin. apa yang telah disampaikan, ilmu yang telah diberikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan Amin, kita Allahumma sehari-hari. amin, ya Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.